Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Korban investasi bodong yang mengalami kerugian Tersangka berinisial MR yang melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial S akhirnya berhasil ditangkap kepolisian Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Timur. MR ditangkap Satreskrim Polres Kota Baru bersama Subdit 3 Jatanras Polda Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 4 November 2021 lalu. Pemuda berusia 24 tahun itu telah melakukan penusukan terhadap korban S berusia 33 tahun pada tanggal 26 Juni 2021 lalu di Jalan Minapuri, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil Ino saat gelar perkara Senin siang mengatakan, sebelum terjadi penusukan, tersangka dengan korban sempat cekcok adu mulut akibat di bawah pengaruh minuman beralkohol atau mabuk. Sekelompok masyarakat yang cekcok akibat minuman keras sehingga terjadi perkelahian. Nah, dari perkelahian itu menimbulkan korban. Satu orang korban meninggal dunia. Kemudian masyarakat kemudian melapor ke Polres Kota Baru. Nah, setelah kami lakukan pendalaman, penyelidikan dan penyidikan, pelaku ternyata kabur. Inisial MR berhasil kami amankan di Desa Manggar Baru, Jalan Mulawarman, Balikpapan Timur. Nah, jadi alhamdulillah pelakunya sudah kita amankan tanggal 4 November kemarin dan sudah kita bawa ke Polres Kota Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sejumlah korban investasi bodong di Kabupaten Kota Baru melapor ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Kota Baru pada Senin siang. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil Ino mengatakan, 4 korban investasi bodong yang melapor merupakan warga Kota Baru. Mereka melapor telah mengalami kerugian sekitar 2 miliar rupiah akibat mengikuti investasi bodong yang dilakukan oleh 4 orang pelaku yang saat ini telah ditangkap oleh kepolisian Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya pihak Polres Tanah Bumbu telah menginformasikan bahwa keempat pelaku mengaku sengaja menipu melalui investasi bodong dan sebagian korbannya merupakan warga Kabupaten Kota Baru. Beberapa warga kita, masyarakat kita yang merasa tertipu dengan adanya investasi bodong ini. Nah, pelaku kemudian diamankan oleh Polres Tanah Bumbu. Nah, dari keempat pelaku ini memang semuanya menyatakan bahwa mereka melakukan investasi bodong ini memang niatnya untuk melakukan penipuan. Nah, dari hasil yang kami laporan yang kami terima tadi daripada korban sendiri merasa tertipu. Jadi ada sekitar anggaran yang mereka setorkan itu ada sekitar 2 miliar rupiah. Sehingga ketika mereka melakukan penyetoran dengan bagi hasil, ternyata
pada saat bagi hasil tidak sesuai yang diharapkan oleh pada si korban, sehingga mereka datang ke Polres Kota Baru untuk melaporkan si keempat pelaku. Polres Kota Baru masih membuka posko pengaduan bagi masyarakat Kota Baru yang merasa dirugikan akibat mengikuti investasi bodong tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Warga di kawasan Simpang Sungai Jelai, Banjarmasin Selatan mengeluhkan jalan rusak yang belum juga tersentuh perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Terpantau pada akhir pekan lalu, jalan yang terletak di ujung Kota Banjarmasin itu cukup memprihatinkan karena becek akibat diguyur hujan. Untuk mencegah jalan tersebut menjadi becek dan licin, warga setempat pun hanya menaburkan jerami padi dan batok kelapa pada sejumlah titik jalan yang rusak. Tokoh masyarakat setempat, Mansah, mengatakan selama puluhan tahun ia tinggal di kawasan ini, pemerintah Kota Banjarmasin belum pernah memperbaiki kerusakan jalan tersebut. 96 kah? 96 lah. Waktu itu kami menggarap ini kan bagi timpu arwah Pabijo Bahari. Gotong royong abri masuk bisa. Bahari kan. Tapi berhubung jalan buntu kan, habis sampai itu Pak, sampai sekarang. Nah, ini penjalanannya kondisinya. Setelah itu kada lagi ada dibaiki. Kada ada lagi. Dari warga sendiri kada ada membaiki. Ada. Waktu dulu sampai ke sekolahan kan. Berjalan kawa, tapi sudah lama kelamaan rusak. Berapa kali warga sini membaiki seorang paman? Ya, ada kira 4-5 kali kan nyampaikan. Nah, jalan ini kan sungainya banyak nih. Membaikinya kayak apa tuh? Kayak bahan-bahan yang seadanya di sini aja. Seadanya, gotong royong, minta ala kadarnya kan sumbangan dari masyarakat. Pakai sabut nyur kan lah. Ini pakai jembatannya nukar galam kan jembatannya. Nah, kada ada jembatannya ada kawan bareng, sungai banyak. Warga Simpang Sungai Jelai berharap pemerintah Kota Banjarmasin memperbaiki jalan rusak ini agar lebih memudahkan mereka dalam beraktivitas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Korban investasi bodong yang mengalami kerugian miliaran rupiah. Warga di 6 RT kawasan Alalak Tengah, Banjarmasin Utara mengeluhkan air bersih dari PDAM tidak mengalir selama sepekan terakhir. Terpantau pada Senin siang, sejumlah warga menunggu air bersih mengalir dari keran di depan rumah mereka. Meski sudah menunggu lama, air dari saluran pipa milik PDAM tersebut tak juga mengalir. Salah satu warga, Husna, mengatakan meskipun menggunakan mesin pompa, air PDAM tidak juga mengalir. Perbaikan sekalinya mau jalan setengah 2 hari aja. Ini sampai ini macetnya sudah setengah bulanan lebih. Sudah kami jatuh, anggaplah setengah 2 bulanan jalannya nak ada jalan nih. Kan kami minta bantuan nah kayak apa caranya nih supaya beban PDAM ambil tindakan
RT 14, 15, 13, 12, 11, pokoknya dikasih itu. Itu yang setengah bulan tadi itu apa kada mengalir sama sekali kah? Kan ada Cuma mengalir malam aja dulu, misalnya. pakai mesin, kami pinjam 2 orang lain. Tapi sekarang mau dasar ada banyunya malahan. Ngapa jurang tuh, udah angin aja ada keluarnya kada ada banyunya. Begadang lah Malam mah Begadang kami jam 11, jam 12 pokoknya setiap waktu kan bangun nih, kami bukai kada ada banyunya. Sekretaris Forum Pelanggan Air Minum Porfam PDAM Banjarmasin Ibrahim mengatakan, warga Alalak sudah mengalami kesulitan air bersih sejak 3 bulan lalu, namun baru sepekan terakhir air bersih PDAM tidak mengalir lagi. Sedangkan selama 3 bulan sebelumnya, air bersih dari PDAM masih mengalir meski tidak lancar. Tadi kan sudah ada rencana kan ibu-ibu hendak ke PDAM gitu kan, menanyakan langsung. Kalau untuk surat pernyataan dari warga sudah siap sebenarnya, tapi kita belum menyebarkan tanda tangan gitu kan. Kita melihat PDAM dulu bagaimana manajemennya mengatasi masalah ini. Kalau melihat pernyataan mereka malam tadi itu kan kita di media online tuh langsung katanya tim turun, tapi mana buktinya kalau tim turun kan? Sementara sekarang masih macet. ada tenggat waktu pada PDAM berapa lama kalau ada beres juga? Kalau kita itu 3 hari sebenarnya. 3 hari lah. Tapi kita beri waktu lagi lah. 3 hari diberi waktu lagi. Tanggal lagi ya. 3 hari. Apakah besok kalau bisa lah dilihat hasilnya bagaimana? Padahal gini pengusaha. Terputusnya distribusi air bersih yang dialami warga Alalak Tengah sudah dilaporkan kepada pihak PDAM Banjarmasin. Mereka berharap pihak PDAM segera menanggapinya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Akibat terputusnya distribusi air bersih PDAM Banjarmasin selama sepekan terakhir, warga di kawasan Alalak Tengah, Banjarmasin Utara dari RT 10, 11, 12, 13, 14 hingga 15 mengalami kesulitan air bersih. Warga pun terpaksa menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian. Namun selama menggunakan air sungai, sebagian warga mengeluhkan terserang penyakit kulit hingga mengalami gejala gatal-gatal. Mandi di batang, makin begatal awak mandi di batang. Nah kayak apa banyunya kan ada layak lagi banyu di batang nih pada dipakai lah. Lihat kalau mengaramput mah lihat sih awak kegatalan nah lihat sih lah. Nah kayak apa sos banyu kada jalan di PD banyu. Banyu sungai. Banyu tuh kada apa kada layak lagi. Kan banyu bekas apa jurang limbah lah. Kayu segalaan. Iya nak kayak apa juang kami ini? Cucuku. Gatalan dua macam dia kami tawak nasi. Ada di rumahnya. Di darat. Kami sekeluarga nih lah lihat ini nasi cucu jadi ya juga gatalan tuh pokoknya kesian. Manajer Produksi dan Distribusi PDAM Banjarmasin Walino mengatakan, penyebab terputusnya distribusi air bersih di kawasan Alalak Tengah akibat kebocoran pipa di 18 titik. Pihaknya sudah menemukan 16 titik kebocoran pipa dan telah memperbaikinya, namun 2 titik kebocoran lainnya masih dalam pencarian. Di sana kita temukan 18 titik kebocoran. Nah, 18 titik ini sangat berarti buat wilayah pelayanan yang sangat kritis. Nah, ini begitu kita temukan hari Jumat, langsung dilanjut di tim posko 24 jam. Dari 18 itu sisa 2. Nah, di 2 ini masih kita kejar hari ini. Ya, karena belum ketemu titik bocornya. Memang sumbernya ada, indikasi bahwa itu air kita ada, tapi titik tepatnya di mana masih kita cari. Kan itu. Berarti penanganan sementaranya tadi dipindahkan jaringannya. Yang pertama kita dropping dengan mobil tangki. Nah, terus kita skala kecilnya di jaringan, kita evaluasi, ya memaksimalkan fungsi jaringan. Harusnya sekunder ke tersier ya kita kembalikan ke itu. Waktu itu masih tersier ke tersier. Walino menambahkan pihaknya akan melakukan penanganan jangka pendek terhadap kebocoran pipa tersebut agar air bersih dapat kembali didistribusikan kepada warga Alalak Tengah. Sedangkan jika melakukan penanganan jangka panjang dengan penggantian pipa dapat memakan waktu sekitar 1 bulan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Mengantisipasi banjir di musim hujan, pemerintah Kota Banjarmasin menormalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Terpantau pada akhir pekan lalu, normalisasi sungai di kawasan tersebut dikerjakan oleh pihak Dinas PUPR Banjarmasin dengan mengeruk sedimentasi lumpur dengan sejumlah ekskavator. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, normalisasi sungai Ahmad Yani dilakukan untuk mengantisipasi banjir seperti yang terjadi di awal tahun 2021 lalu. Ia berharap di musim hujan kali ini, aliran air sungai tidak lagi terganggu sehingga banjir tidak terjadi. Pak, untuk yang kelanjutan normalisasi sungai sampai saat ini berapa persen Pak? Sudah mulai dikerjakan sesuai dengan lelang-lelang yang sudah ada pemenangnya, termasuk juga perbaikan untuk jembatan-jembatan yang dibongkar kemarin. Oh iya. Ada 5 titik di sepanjang Ayani yang sudah akan dikerjakan. Fokusnya untuk pengerukan dan Veteran, Ayani, Sungai Guring, dan sekitar. Untuk antisipasi banjir dulu. Selain menormalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, pemerintah Kota Banjarmasin juga menormalisasi sungai di kawasan Veteran dan yang lainnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama. Investasi bodong yang mengalami kerugian miliaran rupiah melaporkan mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pelajar dan guru. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Rantau di kawasan Rantau Kiwa, Tapin Utara pada Senin pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua dengan menggunakan vaksin Sinovac ini diikuti puluhan pelajar dan guru SMP Negeri 1 Rantau. Bupati Kabupaten Tapin, Arifin Arpan mengatakan, vaksinasi ini digelar untuk mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tapin. Nah, mudah-mudahan vaksin yang kita laksanakan ini mengejar supaya tatap muka itu tidak ada anak sekolah yang tidak hadir. Makanya kami anjurkan apabila mereka akan isinya tidak divaksin, otomatis mereka belajar di rumah. Belajar di rumah sampai kapanpun kan nggak mungkin kecuali COVID-19 selesai. Nah, karena ini kan belum selesai, otomatis kan kita minta dengan hormat. Harapan kita supaya orang tuanya bisa memberikan kesempatan untuk divaksin. Tidak terkecuali orang tuanya juga. Kalau boleh suami istri datang kalau belum divaksin. Nah, supaya nanti tatap mukanya itu tidak ada lagi anak sekolah yang tidak tatap muka. Sudah tatap muka semua lah. Hingga saat ini capaian target vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tapin 31,74% atau 46.586 orang dari 146.000 penduduk. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. 2 tahun lebih ulun ini kan ada acara seperti ini. Sempat dinonaktifkan selama 2 tahun, pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kota Banjarmasin kembali diaktifkan oleh pemerintah setempat.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pihaknya mengaktifkan kembali Posyandu untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun dan mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, Posyandu akan melayani pemberian vaksin COVID-19 bagi anak-anak berusia 6 tahun. Nah, ingin kami pastikan bahwa kader-kader Posyandu juga bisa mendorong untuk percepatan vaksinasi. Jadi ini bisa membawai keluarganya, kiri kanan, kader-kader yang lain untuk memastikan kita bisa herd immunity nanti di puncak Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2021, Hari Kesehatan yang ke-57. Nah, itu targetnya. Dan memang tidak ada hari tanpa vaksinasi menuju Banjarmasin herd immunity, itu targetnya. Sehingga kita bisa kerahkan kader-kader ini untuk memaksimalkan. Saat ini sudah di angka 64,14% vaksinasi. Masih ada waktu ya untuk kita bisa kejar ya targetnya minimal 75%. Dengan diaktifkannya kembali Posyandu, maka Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin akan merekrut warga yang bersedia menjadi petugas pelayanan di Posyandu. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah,
Tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Korban investasi bodong yang mengalami kerugian miliaran Tersangka berinisial MR yang melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial S akhirnya berhasil ditangkap kepolisian Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Timur. MR ditangkap Satreskrim Polres Kota Baru bersama Subdit 3 Jatanras Polda Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 4 November 2021 lalu. Pemuda berusia 24 tahun itu telah melakukan penusukan terhadap korban S berusia 33 tahun pada tanggal 26 Juni 2021 lalu di Jalan Minapuri, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil Ino saat gelar perkara Senin siang mengatakan, sebelum terjadi penusukan, tersangka dengan korban sempat cekcok adu mulut akibat di bawah pengaruh minuman beralkohol atau mabuk. Sekelompok masyarakat yang cekcok akibat minuman keras sehingga terjadi perkelahian. Nah, dari perkelahian itu menimbulkan korban. 1 orang korban meninggal dunia. Kemudian masyarakat kemudian melapor ke Polres Kota Baru. Nah, setelah kami lakukan pendalaman, penyelidikan dan penyidikan, pelaku ternyata kabur. Inisial MR berhasil kami amankan di Desa Manggar Baru, Jalan Mulawarman, Balikpapan Timur. Nah, jadi alhamdulillah pelakunya sudah kita amankan tanggal 4 November kemarin dan sudah kita bawa ke Polres Kota Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sejumlah korban investasi bodong di Kabupaten Kota Baru melapor ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Kota Baru pada Senin siang. Kasat Reskrim Polres Kota Baru AKP Abdul Jalil Ino mengatakan, 4 korban investasi bodong yang melapor merupakan warga Kota Baru. Mereka melapor telah mengalami kerugian sekitar 2 miliar rupiah akibat mengikuti investasi bodong yang dilakukan oleh 4 orang pelaku yang saat ini telah ditangkap oleh kepolisian Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya pihak Polres Tanah Bumbu telah menginformasikan bahwa keempat pelaku mengaku sengaja menipu melalui investasi bodong dan sebagian korbannya merupakan warga Kabupaten Kota Baru.
beberapa warga kita, masyarakat kita yang merasa tertipu dengan adanya investasi bodong ini. Nah, pelaku kemudian diamankan oleh Polres Tanah Bumbu. Nah, dari keempat pelaku ini memang semuanya menyatakan bahwa mereka melakukan investasi bodong ini memang niatnya untuk melakukan penipuan. Nah, dari hasil yang kami laporan kami terima tadi daripada korban sendiri merasa tertipu. Jadi ada sekitar anggaran yang mereka setorkan itu ada sekitar 2 miliar rupiah, sehingga ketika mereka melakukan penyetoran dengan bagi hasil, ternyata pada saat bagi hasil tidak sesuai yang diharapkan oleh pada si korban, sehingga mereka datang ke Polres Kota Baru untuk melaporkan si keempat pelaku. Polres Kota Baru masih membuka posko pengaduan bagi masyarakat Kota Baru yang merasa dirugikan akibat mengikuti investasi bodong tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Warga di kawasan Simpang Sungai Jelai, Banjarmasin Selatan mengeluhkan jalan rusak yang belum juga tersentuh perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Terpantau pada akhir pekan lalu, jalan yang terletak di ujung Kota Banjarmasin itu cukup memprihatinkan karena becek akibat diguyur hujan. Untuk mencegah jalan tersebut menjadi becek dan licin, warga setempat pun hanya menaburkan jerami padi dan batok kelapa pada sejumlah titik jalan yang rusak. Tokoh masyarakat setempat, Mansah, mengatakan selama puluhan tahun ia tinggal di kawasan ini, pemerintah Kota Banjarmasin belum pernah memperbaiki kerusakan jalan tersebut. 96 kah? 96. Waktu itu kami menggarap ini kan bagi Timpu Arwah Pabiju Bahari. Gotong royong abri masuk bisa. Bahari kan. Tapi berhubung jalan buntu kan, habis sampai itu sampai sekarang. Nah, ini penjalanannya kondisinya. Setelah itu kada lagi ada dibaiki. Kada ada lagi. Dari warga sendiri kada ada membaiki. Ada. Waktu itu sampai ke sekolahan kan. Berjalan kawa, tapi sudah lama kelamaan rusak. Berapa kali warga sini membaiki seorang paman? Ya ada kira 4-5 kali kan nyampaikan. Nah, jalan ini kan sungainya banyak nih. Membaikinya kayak apa tuh? Kayak bahan-bahan yang seadanya di sini aja. Seadanya gotong royong, kita ala kadarnya kan sumbangan di masyarakat. Pakai sabut nyur kan lah. Ini pakai jembatannya nukar galam kan jembatannya. Kan ada jembatannya udah kawan bareng, sungai banyak. Warga Simpang Sungai Jelai berharap pemerintah Kota Banjarmasin memperbaiki jalan rusak ini agar lebih memudahkan mereka dalam beraktivitas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.